Mari kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh mulia ketika kita bisa mengenal siapakah itu Yesus, dan kita bisa mengenal keluarga kudus dari Nazaret, yaitu Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan itu biasanya kita daraskan setiap doa rosario. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf atau Santo Yosef. Ya, jadi mau disebut Santo Yosef juga betul, Santo Yosef juga betul, Santo Yusuf juga betul, karena serapannya ada O dan U di situ. Ya, jadi jangan diperdebatkan. Ya, karena Yusuf yang 12 suku anak Israel itu jauh masanya itu adalah leluhur dari Santo Yusuf, ya, Santo Yosef, masih ya adiknya dari Yehuda. Sedangkan kalau kita tahu Yusuf ini dari keturunan Daud, dan Daud itu dari keturunan Yehuda. Nah, maka harus ya dipahami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, perayaan Hari Raya Santo Yusuf merupakan suatu kemuliaan yang tiada taranya bagi kita umat manusia, karena Allah memilih Santo Yosef untuk menjadi ayah. Karena menjadi ayah itu adalah suatu karunia yang luar biasa. Bagi kami, saya dan Pak Petrus yang sudah menjadi ayah, itu adalah suatu mujizat yang nyata. Karena ketika berkeluarga, hal terindah yang akan kita alami ketika anak kita manggil kita bapak, ayah, papa, papi, ya. Begitu juga untuk ibu-ibu. Yang terindah adalah mama, emak, ya pokoknya terindah lah itu. Karena darah daging kita yang berasal dari karya agung Allah, kita ikut serta dalam ya karya penciptaan Allah melalui suami dan istri. Maka dalam gereja Katolik itu suami dan istri itu adalah satu daging, ya kan?
Jadi anak itu adalah darah daging ayah ibunya. Maka dalam gereja Katolik itu ya memang jelas dalam 10 perintah Allah itu jangan ingin berbuat cabul, ya, perintah yang ke-9, dan perintah ke-6 jangan berzina. Bahkan sebenarnya ketika orang melakukan hubungan seks tanpa sakramen perkawinan, bagi orang Katolik itu sudah melanggar semua perintah sebenarnya. 10 perintah Allah semua dilanggarnya. Berat sekali. Maka akhirnya dia tidak boleh menyambut sakramen Ekaristi. Kalau dia ingin menyambut sakramen Ekaristi, dia harus menerima sakramen tobat terlebih dahulu. Nah, terkadang ini mungkin tidak disadari, ya, sehingga banyaknya mungkin nyelonong-nyelonong saja. Sedangkan kalau satu kali saja tidak ke gereja karena memang kita malas dan memang kita sengaja tidak ke gereja, bukan karena menolong orang sakit atau sakit, itu saja seharusnya sudah menerima sakramen pertobatan, supaya kita kembali bisa menerima cinta Kristus. Nah, begitu juga konteksnya, siapa sih yang tahan ketika tunangannya hamil, kan begitu. Tetapi karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati, tadi sudah digambarkan oleh penginjil Markus, tulus ya. Jadi dia itu tidak ragu sih sebenarnya. Cuman ragu-ragu apakah, ya kan, ya, dia nanti kawin dan menceraikannya. Dia tetap akan mengawini Maria, tetapi diam-diam dia akan menceraikannya supaya Maria itu tidak dipergunjingkan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara bisa nonton, ada film di Netflix itu bagus tentang Mary, itu sangat gamblang, ya, film itu, ya. Jadi film itu berkisah tentang Mary dan Yusuf ini, Maria dan Yusuf ini. Di situ digambarkan dengan jelas bagaimana penolakan-penolakan, ya, orang-orang hampir merajam Maria, tetapi dengan sigap, ya, Yusuf itu menyelamatkan Maria bersama Ana dan Yoakim, ya, untuk, ya, akhirnya Maria, ya, bisa menikah dengan Yosef. Karena begini, kalau Yosef sampai berkata itu bukan anaknya, Maria pasti akan mati di tangan para tetangga dan penduduk Yahudi itu, dirajam pakai batu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari raya ini mengingatkan kita bahwa Santo Yosef perannya sangat penting sebagai ayah dari juru selamat, ayah duniawi dari juru selamat. Maka dia disandingkan dengan Maria. Terkadang memang kita mengecilkan peran Santo Yosef, padahal Santo Yosef itu perannya sangat besar dalam peristiwa penyelamatan umat manusia. Ya. Setelah peran Bunda Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, kita tahu bahwa Yesus itu adalah ayah Yesus. Yosef itu adalah ayah Yesus, kan, Yusuf itu. Yesus itu siapa? Juru selamat. Nah, ayah juru selamat. Ya. Tapi terkadang memang karena, ya, sifat yang manusiawi dari kita melihat peran Yosef itu ya mungkin lebih kecil ketimbang peran Maria, tapi tidak. Justru peran Yosef ini adalah peran yang luar biasa. Bagaimana seorang lelaki manusia biasa bisa menerima, ya, seorang wanita yang dicintainya, perempuan yang dicintainya mengandung, dan akhirnya dia bertanggung jawab untuk menikahinya. Ya, keraguannya itu hanya satu. Ya, kalau sampai dia tidak menikahi Maria, Maria akan celaka. Maka dia dengan tulus menerima. Dan berikutnya dia akan menceraikannya. Mengapa? Ya, bagi laki-laki ya wajar-wajar sajalah, bukan bapak
biologisnya kan. Ya, secara manusiawi kan, siapa sih yang tahan? Belum lagi dipergunjingkan, sampai sekarang orang mempergunjingkan dia itu. Yosef ini orang tua lah, perjaka tua lah. Entah tafsir dari mana orang bisa dapat di YouTube, di medsos. Saya agak bingung juga. Kalau kita tahu Yosef ini adalah orang yang mapan. Dia adalah seorang, ya kalau kita bisa katakan sekarang ini arsitek ya. Dia bisa bangun rumah. Dan ingat, keluarga kudus atau keluarga dari Nazaret ini, Yesus, Maria dan Yosef ini tidak berkekurangan. Dia orang yang mampu tapi dia sederhana. Mengapa? Ya. Dia juga orang yang terpandang, ya, dan juga orang yang bertanggung jawab, ya. Dan Yesus dididiknya menjadi tukang kayu, ya, tukang, ya istilahnya dia bisa buat rumah, ya kan? Jadi kehidupannya itu dia bisa buat kursi, meja. Bahkan Yesus sampai katakan, jika rumah ini, ya, mau mendirikan rumah, anggaran biayanya kurang, bagaimana nanti orang ngolok-ngolok begitu. Jadi di situ kita bisa tampilkan bahwa Yosef ini, ayah Yesus ini adalah orang yang cerdas dan rajin, terampil, dan juga cekatan. Ya. Artinya dia betul-betul memang dipilih Maria sebagai suaminya yang penuh tanggung jawab. Ya, ada orang bilang dia sangat tua dan sebagainya. Ya, saya pikir itu hanya tafsir-tafsir belaka saja ya. Kemana Yosef ketika Yesus disalib? Ada orang juga bertanya. Nah, sekarang dari sekian banyak yang menyaksikan Yesus disalib itu, sebagai orang yang bertanggung jawab, ya, beliau pasti akan ada di samping Maria, ataupun ya, dia berada di Nazaret. Memang setelah itu tidak diceritakan lagi, ya memang Injil tidak menceritakan Yosef secara detail. Tetapi kalau kita lihat kronologisnya, ketika Yesus sudah dewasa, dia bertanggung jawab atas dirinya. Jadi beda ya. Kalau menurut tradisi Yahudi itu, sampai Yesus itu kan, ketika Maria meminta Yesus, Maria tidak pernah meminta Yesus merubah air menjadi anggur. Maria hanya mengatakan, Yesus, mereka kehabisan anggur. Berarti di situ kita tahu bahwa Yesus itu sudah dewasa, bukan seperti anak kecil, ya. Bahkan pada usia 12 tahun itu dia yang hilang dari rombongan dan dicari oleh Maria dan Yosef. Pastilah Yosef mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Aku harus tinggal di rumah Bapakku. Bagaimana perasaan Yosef kan? Orang dengar lagi, benarkah dia itu anaknya? Ya kan? Jadi bagaimana ketulusan Yosef itu, ya, harus menyertai, ya, Maria sampai mengandung, bayangkan, ya, mencari tempat tinggal tidak ada. Sedih benar gitu, apalagi seorang laki-laki ya, istri mau melahirkan, tidak ada tempat tinggal, penginapan. Karena penginapan bukan waktu itu orang tidak mau, udah penuh. Ditambah lagi orang tidak mau repot. Karena ada orang hamil lagi. Kalau di penginapan ada hamil itu kan nambah kerjaan. Menyediakan air panas, harus ini, harus itu kan. Dan belum lagi ada tanggapan mungkin pada saat itu kalau menampung orang melahirkan itu sial. Itu. Kita tidak tahu ya tradisi orang kan. Kalau beberapa tradisi di daerah-daerah itu kalau menolong orang melahirkan itu berkat, banyak rezekinya katanya. Banyak rezekinya. Sebenarnya menolong semua orang ya banyak berkat begitu. Cuman terkadang kita yang membenturkan diri. Bagaimana pergolakan Yosef sebagai suami itu untuk mencari kan tempat yang layak. Bahkan akhirnya hanya disediakan, yang didapatnya hanyalah kandang. Karena semua orang menolaknya. Dia harus menyediakan itu, pastilah dia harus menyediakan semua keterampilan, ya,
semua perlengkapan, nyiapkan air panas dan sebagainya. Ingat ya, Yesus itu dilahirkan, bukan langsung pluk simsalabim. Nanti ditanya siapa bidannya. Ya, yang bidannya ya Santo Yosef itulah. Loh, bidan ini kan menolong orang melahirkan, yang melahirkan ibu. Ya, ibu-ibu ya. Bidan menolong. Ya. Menolong. Kalian tuh ditolong. Tah bidan kah, dukun beranak kah, ke dokter ya kan. Mengapa harus ditolong? Karena ketika melahirkan itu ya pastilah ada keluar cairan, darah, kemudian ada bayi, kemudian ada tembuni ya, plasenta kan. Semuanya itu kan harus ditolong. Kalau di kampung mama saya itu ada 2 kali ibu-ibu melahirkan sendiri. Jadi dia bangunkan suaminya itu udah bersih dah. Hanya minta tolong istri suaminya itu ambil air untuk masak air. Suaminya pun bingung, siapa yang, ya rupanya dia udah terbiasa. Karena sudah anak ke berapa gitu. Ada juga yang melahirkan di kebun karet kan. Tahu-tahu bawa anak, orang bingung kan. Anak siapa? Ya anak akulah. Loh, kapan melahirkannya? Suaminya pun terheran-heran juga. Ya di kebun karet tadi. Ya itulah tadi pertolongan Tuhan itu ya. Gitu juga Yosef, seorang laki-laki harus menolong persalinan. Apakah pantas pada zaman itu? Berat kan? Jadi saksi dari kelahiran Yesus itu Bunda Maria dan Santo Yosef. Jadi orang yang tulus, Yosef inilah yang mengatakan betul Yesus dilahirkan karena dia yang melihat. Siapa lagi? Maka kalau ada orang meragukan Yesus dilahirkan Maria, itu adalah orang yang ya tidak memahami iman akan Yesus Kristus. Ya pasti Yosef lah yang menyaksikan. Lama nih saya refleksikan, renungkan. Kalau orang mau cari bidannya, ya bidannya ya secara manusia ya. Kita jangan berpikir, wah ini kan karena pertolongan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Tuhan itu tidak langsung mau. Waktu Yesus disuruh iblis berubah roti, apa yang terjadi? Mana Yesus mau? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya kan? Iblis itu tahu Yesus bisa, sama seperti kalian. Kalian bisa melakukan hubungan seks, tetapi belum, karena harus menerima sakramen perkawinan dulu. Nah itu. Ya, ketika kalian sudah mimpi basah, akil balik, si kaum perempuannya sudah menstruasi, udah bisa terjadi kehamilan, tetapi untuk kategori psikologi tidak bisa. Nah begitu, ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya, ya siapa bidannya? Ya, saya pernah dialog dengan seorang suster tuh, memang dijelaskan oleh dia sangat penasaran, siapa ya bidannya Maria ya, waktu di Bengkayang tuh. Saya pun heran juga, ini suster loh. Akhirnya dia, lah ini kan kehendak Allah, kata seorang pastor jelaskan. Tapi saya renungkan sekian tahun, ya Yosef dong yang nolong Maria. Loh, siapa lagi? Emang ini mau minta tolong, ya ada. Tahu-tahu udah bersih, udah apa? Kita tahu ngapa? Karena Yosef ini bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki dan perempuan. Nukang ya bisa, apalagi masak. Ya kan? Orang yang tulus itu. Kita tahu Yakub itu bisa masak dia. Makanya dia disenangi oleh mamanya. Ketimbang Esau. Esau hanya berburu. Habis berburu diletakkan buruannya. Suruh Yakub yang ngerjakannya. Jadi makanya mamanya udahlah disayang oleh mamanya. Jadi jangan pikir orang yang pandai masak itu lalu banci, enggak kan, Sep banyak laki-laki ya. Sehingga dia akhirnya disayangi mamanya, dah dia aja lah yang dapat berkat. Esau ini cuek-cuek ya orangnya. Ya kan? Akhirnya mamanya nipu bapaknya. Suara-suara Yakub, bulu-bulu Esau. Udahlah Pak, betul tuh Esau ya, udahlah. Padahal si Ishak tuh tahu itu si Yakub. Ya terserahlah namanya kalau udah ikut kata istri kan. Begitu juga nih yang terjadi.
Maka peran Yosef itu begitu luar biasa. Selain dia pria yang dipilih Allah untuk menjadi ayah duniawi Yesus, dia juga harus berperan untuk melindungi Bunda Maria, melindungi Yesus. Luar biasa. Maka dengan keyakinan yang diberikan Allah melalui perantaran malaikat, Yosef atau Yusuf mengambil peran ini. Peran yang begitu berat. Belum lagi dia dihujat. Kalau sampai ya orang tahu bahwa itu bukan darah dagingnya. Dia harus mendidik Yesus, membesarkan Yesus, melindungi Yesus, ya, melindungi Bunda Maria, ya kan, supaya menjadi keluarga terhormat dan sebagainya. Bolak-balik, ya, ketika dihadang perampok, dia harus berhadapan dengan perampok itu ketika ke Mesir. Mau tinggal lagi balik ke Yerusalem tidak mungkin. Akhirnya dia udah, karena apa? Dia tinggal di kota Nazaret saja, tempat kediamannya, supaya aman di situ. Jadi peran Santo Yosef itu begitu luar biasa. Maka disebut Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Maka saya renungkan lagu itu sungguh luar biasa sebenarnya. Ya. Kalau kita dengar lagu itu yang liriknya pasti lirik yang diambil dari kitab suci, refleksi dalam. Kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus, sudilah, kan begitu. Jadi luar biasa tuh. Jadi saudara-saudara, ini tanggung jawab bagi kalian, ya, saudara-saudara yang ada di sini, ya. Ini bukan akhir, ya, tetapi ini hidup baru bagi kalian, ya. Berubahlah, bertobatlah, ya. Tempat ini bukanlah tempat yang harus kalian singgahi lagi, tapi tempat ini sebagai tempat retret di mana kalian, ya, bisa mengatakan, saya tidak akan lagi berbuat sesat, saya tidak akan lagi berbuat jahat, saya tidak akan lagi berbuat dosa. Ya, yang melanggar 10 perintah Allah itu dosa. Sanksinya berat, baik sanksi dunia maupun sanksi akhirat. Tapi karena kita dalam gereja Katolik, kita bisa menerima sakramen pertobatan. Mengapa saya bertanya pendidikannya? Ya, rata-rata pelaku-pelaku ini rupanya, ya, berapa kali saya tanya selama ini, ya enggak tamat SD, enggak tamat SMP, enggak tamat SMA. Kasihan. Maka setelah ini, apalagi kalau yang masih tamat SD, ikut paket A ya di sini. Biar nanti dapat ijazah SD, dan itu ikut paket B, paket C. Ya, enggak tahu ada satu yang dari Bengkayang kemarin itu gimana tuh, ya? Apakah dia mau ikut paket A? Sayang ya. Sama kelas 2 SD juga. Ini dari Karangan kelas 2 SD juga. Ya. Jadi memang terkadang, ya, di antara kita ini tanggung jawab ini rendah. Pendidikan rendah, tanggung jawab rendah, akhirnya nanti terseret lagi. Ya. Memang ironis memang. Memang banyak di antara kalian ini yang melakukan kejahatan tapi tidak tertangkap. Itu lebih bahaya. Karena dia tidak bisa dibina. Tahu-taunya dihakimi massa saja. Kalian bersyukur tidak dihakimi massa. Kalau di Jakarta orang curi motor ketahuan pasti mati. Ya, saya ingat dulu di kampus saya ada 2 kali maling motor dihakimi. Waduh, kayak betapa sedih melihatnya. Jengkel sih, tapi ketika dia menjadi sansak hidup, dipelasah, dipukul, bahkan digantung di kayu, pakai kolor. Ada yang mau mukul pakai balok, syukur ada kawan saya tahan. Mati bang, nanti bang, jangan. Ya. Atau kalau di daerah-daerah tertentu, Sumatera, penjahatnya sadis-sadis. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, ditembak. Ya.
korban yang ditembak. Nah, saudara-saudara, tanggung jawab Santo Yosef ini luar biasa. Maka kita bisa mengambil maknanya. Jadi kalian-kalian yang mungkin ya berpikir melakukan kejahatan, kedosaan itu santai-santai saja. Kalian pikirkan apa yang terjadi dengan korban, nasib korban. Trauma seumur hidup, tidak mau menikah, kalau yang kena kasus percabulan, ya, merana, malu, aib, bahkan bisa bunuh diri korbannya. Sedangkan kalian pelakunya, ya, bisa healing di sini, karena banyak kegiatan. Makanya harus didoakan korban itu. Ya. Karena apapun yang terjadi, hidup itu sekali. Ya. Walaupun kita merasa bukan pelakunya tapi pernah mencicipinya. Tapi ya udah, tanggung jawab itu. Ya, mendoakan. Kebencian itu memang sesuatu yang bahaya. Dendam. Dan yang paling terkisah lagi adalah orang tua kalian. Tidak ada sih orang tua tuh yang lalu bangga anaknya. Mana anaknya? Biasa sekolah. Sekolah mana? Di LPK. LPK? Orang tidak tahu LPK kan? Oh, Lembaga Pendidikan dan Kursus ya? Ya kayak gitulah. Di mana? Oh, itu di Sudarso itu. Orang kan taunya penjara saja. Mana orang Duli, ya? Maka Pak Petrus dan Ibu ini baru pertama kali ke sini melihat, oh begini rupanya. Ya sistemnya udah jauh berbeda. Tidak seperti di televisi. Ya kan? Dulu mungkin tidak ada nih LPK nih. Ya. Kalian bisa jadi ya di tempat ini ya. Dulu ya sistemnya ada. Bisa jadi digabung dengan dewasa. Tapi karena dilihat tidak cocok. Justru yang digabung dengan dewasa nih, anak-anak 12, 13, 14 selalu digabung dengan dewasa, itu lebih jahat rupanya. Karena dia belajar dari yang dewasa. Sehingga yang di bawah anak ya, di sini kan paling rendah mungkin ada gak yang 8 tahun? Tidak ada ya? 9? 10? Di sini di atas 15 saja kan? Biasa di bawah itu lain dia. Kalau di daerah-daerah Eropa itu yang anak-anak yang misalnya di bawah 15 antara itu, kalau dia melakukan itu, dia di sel khusus dia. Dia diteliti, kok dia bisa melakukan itu. Nah di sini antara usia 15 sampai, pokok 15 lah ya. Keluarnya nanti umur 21 masih anak lah, kalau dia dapat 5 tahun. Mengapa? Karena kalau ada di bawah lagi, biasanya secara psikologi. Kalau yang di bawah itu agak jarang lah. Tapi pernah ya kali ada 11 tahun. Belum ada ya di sini ya. 13. Ya 13 lah. Kecuali kasusnya berat sekali misalnya, dia melakukan tindakan seperti yang di mana tuh ya. Dia bunuh bapaknya, nikam mamanya, bunuh neneknya. Nah, itu penanganannya itu harus komprehensif gitu. Ya. Nah, kalau kalian di sini kan tujuan kalian ditempatkan di sini adalah diberikan keterampilan, ya kan? Makanya ada bond, ya. Nanti kalau kalian, ya kan, kalau sektor-sektor yang model gitu kan tidak nanya SKCK kan? Kalau kerja di kebun sawit nanya SKCK. Kalau ngangkut, tapi kalau nyuri buah sawit sih sakit lagi kalian, ya. Kalau mikul sawit, dodo sawit kan tidak ditanya SKCK kan? Yang penting rajin, jujur kan? Nah itu keterampilan ngecat, ya nukang begitu, ya. Mungkin nanti ada yang bertani dan sebagainya. Pak Petrus ini sekolah pertanian nih, guru nih. Mungkin ya diberikan tips ya supaya ya kalian tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak senonoh, yang sesat, yang jahat, yang dosa itu. Nah untuk merubah itu bagaimana? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus, minta doa dari Bunda Maria dan Santo Yosef supaya kita bisa dirubah.
Karena saudara-saudara, ya, kejahatan yang dilakukan ini dampaknya besar. Kalian pikir sih dampaknya kecil ya? Dampaknya besar. Bagi diri kalian, mungkin kalian tidak terlalu, tapi yang menanggung sanksi sosialnya orang tua. Berkali-kali saya katakan orang tua, keluarga, saudara-saudari, sampai ada yang tidak mau mengakui kalian lagi sebagai ponaan, ya. Atau jangan-jangan bapaknya sudah tidak ngaku kalian lagi gitu. Karena ada satu orang anak itu dulu saya suluh di Bengkayang, lalu dia ada kasus narkoba, ya. Dianggap hilang dah. Padahal masih ada dia di lapas tuh. Dia ada dihukum seumur hidup. Dulu saya bina di SMA 3 kali, 4 kali dia pindah sekolah. Ya pernah udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Dia nabrak seorang bapak, bapaknya mati. Dia masuk ICU. Ya. Lalu salah gaul lagi, ya. Berat lah. Saya cari di rutan itu 1,5 tahun baru dia mau ketemu saya, kan begitu. Jadi penyuluh ini rupanya bukan hanya ini ya, seterusnya saya pantau, ya sedapatnya. Jadi orang Katolik ini luar biasa, bukan hanya di dunia, di akhirat saja kita doakan, ya, supaya selamat. Jadi orang Katolik ini minimal masuk api penyucian lah, ya. Itu dipantau. Ya Pak Petrus di ketua lingkungan kan, tahulah. Pasti didoakan umat lingkungannya, umat parokinya yang meninggal kan terus menerus. Kayak gereja, ya, mendoakan gereja yang berziarah ini mendoakan gereja yang menderita. Ya. Sedangkan gereja yang berbahagia itu adalah orang-orang yang sudah menjadi kudus di surga. Nah inilah peran dari, ya, Bunda Maria dan Santo Yosef mendoakan kita supaya kita menjadi baik. Terakhir yang mau saya katakan, ya, bagi kalian yang berada di tempat ini, ya, berdoa, bertobat dan mengampuni, ya. Itu kuncinya. Yang baru masuk begitu juga ya, berdoa. Bapa kami, salam Maria, kemuliaan, itu terapinya. Tidak ada terapi obat yang paling hebat, mau psikolog apapun. Dan mintalah pertolongan daripada Tuhan dan juga doa orang-orang kudus, ya, Bunda Maria dan Santo Yosef. Itu doa saya tuh. Bunda Maria, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami, ya. Ya. Karena itu sangat penting doa-doa orang kudus supaya kita tetap setia kepada Allah. Ya. Berdoa, bertobat, mengampuni. Jika ada yang, kan pasti kalian dendam dengan aparat mungkin, dendam dengan orang tua, dendam dengan saudara, tidak pernah mengunjungi, pasti ada yang dendam. Awas ya nanti dia tuh, kakak sendiri tidak mau mengunjungi, ya belum tentulah. Dia tidak mau mengunjungi, mungkin dia trauma, ya kan? Karena sebenarnya setelah kalian dibebaskan dari tempat ini harusnya ada pemantauan dari dinas sosial masing-masing kabupaten. Kalau berjalan kan, karena habis di sini kalian diserahkan ke dinas sosial nih, dipantau. Lalu dinas sosial berkoordinasi dengan dinas pendidikan seperti ini, baru kelas 2, wah dia harus paket A. Begitu sebenarnya, ya. Cuman ya itu tadi, karena di negara kita ramai yang diurus, tidak holistik ya. Begitu. Dan juga ada pemantauan dari pihak kepolisian. Takutnya ya kembali lagi ke geng-geng lamanya. Ya, untuk diberikan pembinaan. Karena rawan di usia kalian nih. Usia yang mencari karakter diri. Itu kan antara usia 12 sampai 25 tahun katanya. Makanya kalau orang itu tidak berubah di usia itu agak berat. Kalau dia sering mabuk, ya, lalu tidak berubah di antara usianya 20 sampai 25 tahun, dia akan begitulah katanya. Makanya diisi dengan sekolah terus sampai S2 kan. Dari PG, TKA, SD, SMP, SMA, S1, S2 kan.
Nah, 20 sampai 25 itu. Karena baru, makanya dalam usia psikologi pria itu kan 25 tahun. Ya, perempuannya berapa? 21 tahun kan? Ya begitu. Ya pokok psikologi manusia sama sebenarnya. Nah itu perubahannya. Nah jadi nanti juga ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Petrus, Bu Lina dan Ibu ya. Nasihat-nasihat ya diberilah. Karena peran kita ini bersama ini untuk membina anak-anak kita nih. Ya, Pak Petrus, Ibu ya, kemudian Bu Lina. Bukan apa. Ya. Nanti kalau dia bebas ketemu di jalan, ketemu bapak kan, oh bapak ya dulu. Jadi walaupun kita jadi puzzle sedikit ya begitu, tapi dia ingat. Dan ada ayat itu jelas, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu ya kan melawat aku, ketika aku di dalam penjara. Ini menerapkan firman Tuhan tuh berat ya. Masih ada juga umat tuh yang sial ya ketemu dia nanti. Saya bilang nih kacau nih ya. Walaupun dia katekis ya, sampai ada guyonan nih, ini tidak bisa masuk surga nanti tidak melihat orang di penjara ya kan. Nah bersyukurlah pada hari ini kunjungan pertama Pak Petrus dan Bu Petrus ya. Semoga bukan kunjungan yang pertama, tapi bisa konsisten biar menyemangati anak-anak kita ini ya. Nanti pulang ke ini kan ada yang pulang ke Sanggau, ke Sintang ya kan, ke Bengkayang kan, ada yang pulang ke Karangan, ada yang pulang ke Tayan kan, pulang nanti kan, pulang ke enggak mau lagi pulang. Siapa tahu malu pulang ya. Entah singgah-singgah bapak ya kan? Jadi bisa saling kenal gitu. Ini kan mereka punya jaringan nih, semoga jaringan yang baik begitu. Karena bahaya. Jadi ada cerita pinggir kitab suci itu. Penjahat di sebelah kanan Yesus itu kan. Rupanya waktu Bunda Maria dan Santo Yosef dan bayi Yesus itu mau ke Mesir, dihadanglah oleh perampok. Nah, salah satu perampok yang di sebelah kanan itu, ya, itulah karena dia melihat Yesus. Oh Yesus ya, silahkan lewat. Jadi tidak jadi mereka merampok, ya, Santo Yosef, Bunda Maria dan itu. Nah, selanjutnya ketika dia dihukum salib tuh, yang menghujatkan di sebelah kiri kawannya. Sedangkan kita ini pantas mendapat hukuman salib, tapi dia tidak pantas. Yesus, ingatlah aku jika engkau sampai ke rumah Bapakku. Pada hari ini pun engkau sampai ke rumah Bapakku. Nah penjahat itu katanya, itulah penjahat yang menghadang Yesus dulu itu. Jadi dia ketemu Yesus, dibaptis Yesus oleh bayi Yesus. Lalu ketika dia akhirnya bertobat, ya kan, bertobat pas waktu dia mau mati disalib juga. Luar biasa kan? Jadi ingatlah akan itu. Jadi orang yang jahat pasti ada baiknya, ya kan? Tetapi kebaikan itu harus diperjuangkan. Kejahatan itu gampang sekali. Tidak kenal orang kita bisa saling bunuh, ya kan? Senggol aja, manas. Di snack video sekarang udah tidak bisa lagi kan? Kita bisa lihat di snack video, TikTok, medsos. Orang tinggal share aja kan? Ya ampun hanya disenggol ya bisa nusuk, bisa nikam. Ya, hanya gara-gara mandang kan? Mungkin matanya juling. Lalulah dibilang nantang, kelahi, tawuran, bakar rumah. Apa penyebabnya? Hanya mandang aja, senggolan. Terkadang manusia ini aneh kan begitu. Nah begitu juga di sini ya. Tolong jangan berkelahi lah ya. Sakit sel isolasi itu. Jadi mari kita mencontoh Santo Yosef, orang yang tulus, bertanggung jawab, pekerja keras, dan selalu setia kepada putranya Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.